Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Yuning Tias. Saya dari kelas MBS 5F IAIN Surakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil kerja saya mengenai identifikasi UMKM di daerah setempat. Nah, untuk penjelasannya bisa kita lihat di video setelah ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi UMKM daerah setempat dengan jenis produk adalah pisang nugget yang beralamat di Mudal, Soko, Miri, Sragen. Yang pertama mengenai biaya bahan baku pada jenis produk ini, yaitu pisang, tepung panir, kemudian gandum, susu kental manis, minyak, dan coklat. Kemudian untuk biaya tenaga kerjanya tidak ada. Kemudian untuk biaya overhead, yaitu untuk kemasan adalah sebesar 10.000, sehingga total biaya adalah 65.000. Dan di sini harga jual pisang nugget sendiri 12.000 per porsi. Kemudian yang selanjutnya menghitung kuantitas pesanan ekonomi atau KPE. Seperti yang ada di slide ini, hasil dari KPE yaitu adalah 80. Kemudian untuk jumlah pesanan dalam 1 bulan adalah 2 kali. Yang selanjutnya, biaya pemesanan dalam 1 bulan adalah sebesar 4.000. Kemudian untuk jumlah persediaan rata-rata adalah 40. Yang selanjutnya untuk biaya penanganan persediaan adalah sebesar 20.000. Yang terakhir, waktu pemesanan kembali adalah 70 unit. Yang selanjutnya mengenai persediaan pengamanan bahan baku pada industri. Nah, dalam tabel sudah ada hasil mengenai persediaan pengaman, kemudian probabilitas kekurangan persediaan per bulan, biaya kekurangan persediaan, biaya penganggaran persediaan, dan jumlah persediaan. Nah, setelah adanya perhitungan di atas, jadi jumlah persediaan pengamanan yang optimal adalah 150 unit, karena memberikan jumlah biaya yang terendah di antara 4 alternatif yang ada, yaitu sebesar 220.000. Kemudian yang selanjutnya adalah waktu pemesanan kembali dengan persediaan pengaman. Yang pertama menghitung jumlah persediaan pengaman, yaitu jumlah persediaan pengaman adalah 20 unit. Yang kedua menghitung waktu pemesanan kembali, yaitu sebesar 60 unit. Yang selanjutnya mencatat pembelian bahan baku selama 1 periode akuntansi. Pada bulan Agustus 2020, pembelian bahan baku selama 1 bulan Agustus sebesar 65.000. Dalam pencatatannya terdapat pada tabel. Kemudian yang kedua mencatat biaya tenaga kerja dan overhead selama 1 periode akuntansi, di mana biaya tenaga kerja langsung dan overhead selama Agustus 2020 adalah sebesar 10.000. Kemudian untuk penulisan dalam tabel seperti yang ada di tabel tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan jumlah barang jadi yang diproduksi selama 1 periode akuntansi. Yang pertama mengenai jumlah barang jadi yang diproduksi selama Agustus 2020 adalah 40 unit. Kemudian menghitung biaya standar per unit bahan jadi, di mana bahan baku langsung sebesar 55.000, biaya tenaga kerja langsung tidak ada. Kemudian untuk biaya overhead pabrik adalah 10.000, sehingga total biaya standar per unit barang jadi adalah 65.000. Yang selanjutnya adalah mencatat biaya dari barang jadi yang diproduksi selama 1 periode akuntansi. Jumlah barang jadi yang diproduksi selama Agustus 2020 adalah 40 unit dengan biaya standar per unit adalah 12.000. Nah, untuk pencatatan akun dan keterangan terdapat di tabel.
Kemudian yang selanjutnya adalah mencatat beban pokok penjualan standar atas barang jadi yang terjual selama satu periode akuntansi. Nah, selama bulan Agustus 2020, barang jadi yang terjual adalah 40 unit, sehingga beban pokok penjualan adalah sebesar 54.960. Untuk nama akun dan keterangan terdapat pada tabel berikut. Nah, yang selanjutnya mengenai metode apa yang cocok untuk jenis UMKM ini, menurut saya metode yang digunakan dalam usaha ini adalah metode just in time. Kenapa? Karena pada metode ini tidak memiliki persediaan, sehingga perusahaan atau pemilik usaha baru akan memproduksi barang jadi setelah adanya pesanan dari pelanggan. Jadi pada jenis usaha ini menurut saya menggunakan metode just in time. Dan juga pemilik usaha pisang nugget ini dia menggunakan sistem pre-order. Jadi akan memproduksi pisang nugget saat mendapatkan pesanan dari pelanggan. Sehingga kualitas yang akan dihasilkan juga maksimal karena baru saja diproduksi saat ada pesanan. Dan juga dengan metode just in time ini pada usaha pisang nugget ini beban pokok yang dihasilkan juga tidak terlalu. Nah, berikut ini adalah contoh produk dari pisang nugget. Nah, sekian pemaparan hasil kerja dari saya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.